Saya berharap saya punya cukup energi hari ini untuk bisa membawakan firman Tuhan. Saya mau bawa kabar baik dulu dari ADS dan ALC 2025 di Bali yang baru berlangsung minggu lalu, amin. Saya bersyukur karena saya nggak bisa berhenti-hentinya bersyukur karena apa yang Tuhan sudah lakukan. Ya betul-betul semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Dan saya berharap kita semua juga bisa merasakan hal yang sama ya. Selama seminggu lebih kita bisa menyaksikan apa yang Tuhan lakukan dengan luar biasa. Kabar baiknya hampir 3.500 peserta datang. Kalau ditambah anak-anaknya mungkin sekitar 3.800 orang yang hadir pada weekend tersebut di Bali. Amin. Dan Tuhan sangat baik ya, Tuhan kasih cuaca yang sempurna. Saya masih ingat tanggal 10 saya technical meeting dengan tim daripada Bali Beach Convention. Dia bilang sama saya, Pak, ini harus ada plan B. Ini cuaca buruk di Bali selama seminggu sudah. Angin kencang ya, kayaknya nggak bisa kita makan di luar. Dan kemungkinan akan hujan juga, jadi harus ada plan B. Saya bilang kita harus berdoa untuk plan A tetap jalan. Dan Tuhan baik ya, hari Kamis, Jumat ya, cuaca cerah kita bisa tetap dinner di luar ya. Dan saya lihat brother sister berfellowship dengan luar biasa. Saya tahu itu semua karena kemurahan Tuhan saja, amin. Dan bahkan Sabtu ada hujan waktu kita lagi present worship, dia tidak mengganggu. Dan itu membuat di hari Minggu waktu kita fun run, udara paginya Minggu pagi itu benar-benar segar banget, amin. Itu karena Tuhan baik. Dan juga saya sangat bersyukur untuk semua brother sister yang hadir pada acara tersebut juga. Mari kita berterima kasih juga, kalian luar biasa. Saya juga semangat ya lihat bagaimana ada kita sekitar 16 jalan. Perjalanan 30 jam balik, saya lihat sukacita kalian, semangat kalian tidak luntur. Sampai sana tetap semangat, balik pun saya dapat kabar kalian tetap semangat semua. Dan saya bersyukur semua perjalanan kita dalam pelindungan Tuhan, ya kita bisa pergi tiba di sana dengan selamat, kembali ke tempat kota kita masing-masing semua juga dengan selamat. Saya terharu dengan Tuhan. Saya hari Rabu, waktu kita dapat kabar gunung Wakatobi meletus ya, dan banyak pesawat di delay, banyak pesawat di cancel. Saya lagi di situ, saya duduk, saya bilang, wow, kalau saja seminggu itu terjadi seminggu sebelumnya, berantakan semua. Ya kan, semua yang kita udah siapkan, semua latihan yang kita lakukan, semua yang kita sudah kerja keras sudah kita lakukan itu pasti jadi berantakan semuanya. Jadi betul-betul kalau saya lihat itu karena kemurahan Tuhan, semua kita bisa menikmati ADS dan ALC yang kita nikmati beberapa waktu yang lalu. Amin. Saya juga sangat bersyukur melihat bagaimana semua acara berjalan dengan luar biasa, lancar ya. Dari persiapannya, latihannya, kerja kerasnya, dan hari hanya semua juga berjalan dengan baik. Pelajaran-pelajaran juga bisa disampaikan dengan baik. Brother sister bisa pulang dengan hati yang juga mau diubahkan Tuhan. Amin. Kita juga bersyukur melihat bagaimana di dalam acara tersebut kita pun bisa memberikan kontribusi juga untuk acara Hope juga ya. Kita happy dari keuangannya, budget yang kita kumpulkan, kita bisa memberikan sumbangan sehingga itu juga bisa membantu orang-orang di luar sana melalui Hope, Yayasan Hope Indonesia. Dan kita juga masih doakan supaya budgetnya aman ya, dan tidak minus tapi bisa bisa ada surplusnya juga dari acara ADS ALC itu sendiri. Dan saya mau memuji Tuhan karena ini kabar baik dari tim merchandise dagangan ludes. Tepuk tangan dulu buat tim merchandise. Istri saya sakit-sakit loh memastikan merchandise. Tapi luar biasa. Terima kasih dukungan kalian untuk istri saya memastikan seluruh dagangannya habis. Luar biasa. Saya sangat bersyukur. Nah, doa saya adalah kita semua pulang kembali ke ministry kita masing-masing dengan hati yang diubahkan dan juga kita bisa memberikan impact itu kepada banyak orang-orang yang lain. Jadi sekarang ada sedikit cuplikan video untuk memberikan kita sedikit memori lagi tentang apa yang sudah terjadi di ADS. Silakan. What is ADS?
ADS is Asian Discipleship Summit, where the brothers and sisters from all over Asia get together for a great time of fellowship, great time of learning, great time of worshiping God together. That's ADS. This is the time we can bond together, we can help each other to grow, we can challenge one another to have a new dream and rekindle our vision together. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk apa yang kami baru alami bersama. Beberapa waktu yang lalu kami bersyukur atas penyertaan Engkau untuk acara kami di Bali, untuk ELC, ADS. Tuhan bisa melihat ada lebih dari 3.800 orang Tuhan hadir dan juga dari 29 negara. Tuhan, kami memuji Engkau, Tuhan. Kami tahu Engkau yang memastikan Tuhan semuanya bisa terjadi. Kita berdoa biarlah Tuhan impact daripada IDS ELC betul-betul ada Tuhan dalam kehidupan kami. Kami semua bisa mengambil keputusan untuk berubah, bertumbuh lebih lagi di dalam Engkau, Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini juga ketika kami mengambil waktu Tuhan untuk kembali belajar dari firman Engkau, Engkau yang terus melembutkan hati kami. Biarlah Tuhan apa yang kami dapatkan dari firman Engkau bisa menguatkan kami, membantu kami Tuhan bertumbuh untuk makin mirip lagi dengan Engkau, Tuhan. Serta Tuhan, hamba-Mu yang akan memberikan firman hari ini, biarlah Roh Engkau sendiri yang memimpin kami semua di sini, dan biarlah hati kami Tuhan mau diubahkan lagi makin mirip dengan Kau. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan Kau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, satu hal lagi yang saya lupa, terima kasih kepada semua kita di sini yang volunteers selama acara, ya jadi usher, jadi di KKK, dan membuat acaranya berjalan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua di sini, luar biasa. Thank you. Oke, hari ini kita kembali akan belajar dari firman Tuhan. Dan saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Tokoh mana yang namanya paling sering disebut oleh Rasul Paulus di dalam surat-suratnya? Siapa? Timotius. Semua setuju Timotius? Setuju? Ada yang kurang setuju? Bukan Rebi, yakin? Oh, enggak, belum ada ya? Belum. Kalau ada Rebi, waktu pasti Rebi yang paling disebut. Karena Rebi belum ada aja, makanya disebut Timotius. Oke, betul. Ya, kayak jawabannya adalah Timotius ya. Disebut 24 kali di dalam surat-surat Paulus. Nah, kenapa saya mau ambil waktu untuk bicara tentang ini? Karena terus terang, waktu kita mempelajari surat yang ditulis Paulus kepada Timotius, kita bisa belajar banyak. Tapi sebenarnya kita juga bisa belajar banyak tentang Timotius daripada surat-surat yang ditulis Paulus kepada jemaat-jemaat yang lain juga. Karena banyak nama-nama Timotius disebutkan di sana dan kita bisa belajar tentang karakter dan kehidupan daripada Timotius itu sendiri. Nah, kalau kita pelajari dengan seksama, kita bisa melihat bagaimana Timotius ini sangat terlibat dan menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan dan misi daripada penginjilan Paulus itu sendiri. Contohnya, ya ini nggak usah dicatat, nanti saya kirim ini kalau kita butuh. Ya, menarik aja, contoh
di surat Paulus kepada jemaat di Roma, Timotius disebutkan sebagai rekan sekerja. Ya, kemungkinan Timotius saat itu sedang ada di Korintus ya bersama-sama dengan Paulus dalam perjalanan balik ke Yerusalem. Ya, kalau kita baca surat Roma dikatakan bahwa Paulus sedang dalam perjalanan balik ke Yerusalem membawa persembahan dari daerah Makedonia dan dari Akaya. Kemudian kalau kita lihat di surat Korintus, Timotius itu diutus untuk kembali ke Korintus supaya Timotius bisa menguatkan jemaat di sana. Dan bagaimana Paulus meminta jemaat di Korintus pada saat itu untuk menerima Timotius juga. Kemudian kalau kita baca di Filipi, Kolose, dan Filemon, ini adalah 3 surat yang kita percaya sebagai surat-surat penjara atau surat-surat penjara. Kenapa? Karena surat-surat ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada di penjara di Roma. Nah, di sini Timotius disebutkan sebagai rekan pengirim surat. Artinya apa? Artinya Timotius kemungkinan besar berada bersama-sama dengan Paulus di penjara ya di Roma. Kemudian kalau kita pelajari lagi di buku Tesalonika, Timotius tidak saja disebutkan sebagai rekan pengirim surat, tapi juga dikatakan di surat itu bagaimana Timotius diutus kembali ke wilayah Tesalonika. Kenapa menarik? Karena kalau kita baca di Kisah Rasul, kita bisa lihat bagaimana Paulus baru mengalami penganiayaan yang sangat berat. Ya, Paulus harus dilarikan ke Berea. Dan Paulus mau memastikan bahwa iman daripada jemaat Tesalonika baik-baik saja. Dan Paulus harus mengirim Timotius kembali ke Tesalonika untuk menguatkan jemaat di sana. Gak gampang ya. Ini jemaat yang kota lagi menganiaya jemaat tapi dikirim balik lagi ke kota tersebut. Dan itu kita bisa baca di surat Tesalonika. Kemudian tentu dari surat Paulus langsung kepada Timotius kita bisa melihat instruksi-instruksi, arahan-arahan, encouragement, penguatan yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius. Dan kita bisa belajar banyak sekali dari sana. Nah, kenapa saya mau sekali lagi tunjukkan ini kepada kita semua di sini waktu kita membaca surat Timotius. Ya, karena kalau kita juga mempelajari Timotius dari surat-surat Paulus yang lain, kita bisa mengenal Timotius lebih dalam. Ya, kita tidak saja bisa belajar ya dari apa yang Paulus katakan langsung kepada Timotius, tapi kita juga bisa belajar bagaimana respon daripada Timotius di dalam surat-surat Paulus yang lainnya. Nah, seperti kita tahu sebagai jemaat kita mengambil tema fan into flame. Ya, atau kobarkanlah yang diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 6 selama bulan Juni ini. Dikatakan di sana, karena itu peringatkanlah engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying of my hands. Nah, kalau kita pelajari di sini, kita tahu bahwa apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, itu tidak akan terus berkobar. Ya kan? Semangatnya kita, gift yang Tuhan berikan buat kita, itu bisa padam. Kalau kita berhenti kobarkan. Kalau kita hari ini berhenti latih diri kita. Kalau kita berhenti bertumbuh, itu lama-lama akan padam. Makanya penting sekali kita menjaga apa yang Tuhan berikan. Hari ini gampang sekali brother sister untuk kita menjadi semangat pada saat awal-awal kita mengikut Tuhan. Betul? Ya, kita kenal Tuhan, api kita pasti besar sekali. Tetapi dalam perjalanan kalau kita tidak jaga, Paulus sudah memperingatkan kepada Timotius, bahkan orang seperti Timotius. Dia bilang, kamu perlu jaga Timotius. Jangan sampai api kamu padam. Dan kalau Timotius bisa mengalami itu, kenapa kita tidak bisa mengalami itu? Dan hari ini saya percaya peringatan yang sama, tantangan yang sama, Paulus juga berikan kepada kita semua di sini. Untuk kita bisa jaga api yang Tuhan sudah kasih di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan lanjut belajar dari surat Paulus kepada Timotius yang kedua. Kita akan melihat hal-hal apa yang membantu Timotius untuk bisa terus bertumbuh, bisa terus menjaga apinya, sehingga hidupnya bisa dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Tujuannya, waktu kita belajar ini semua, saya berharap kita ini jadi percaya bahwa
ini nggak cuma bisa terjadi pada Timotius, tetapi kita semua di sini pun bisa bertumbuh, kita semua di sini pun bisa dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Kita semua di sini bisa menjadi Timotius pada zaman ini juga. Amin. Itu adalah goalnya. Jadi jangan macam, wah ini cuma Timotius, saya mah siapa? Enggak. Sama kita semua di sini melihat, kalau itu bisa terjadi pada Timotius, kita semua juga di sini bisa jadi Timotius pada zaman ini. Amin. Oke. Tenggorokan saya kering. Saya dari tadi khotbah minum banyak sekali hari ini. Karena khotbah sebentar pasti kering. Nggak tahu kenapa. Tapi mudah-mudahan bisa menyelesaikan khotbah ini dengan baik. Oke, kita lihat yang pertama. Apa yang membuat Timotius begitu bertumbuh dan mau dipakai Tuhan? Yang bisa dipakai Tuhan. Ini yang pertama yang saya sangat percaya. Di Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Mari kita berhenti di sana. Sangat menarik. Kalau kita baca di sini bahwa dikatakan dengan sangat jelas bahwa iman Timotius, iman yang dimiliki Timotius itu dia dapat karena dia meneladani iman daripada neneknya Louis dan iman daripada ibunya Eunike. Dan dikatakan bahwa iman ini sudah dia dapatkan sejak masa mudanya. Dan itu yang terjadi kepada Timotius. Bahwa iman itu bukan iman yang baru dapat pada saat dewasa, tapi iman yang sudah dia miliki karena dia meneladani nenek dan ibunya. Nah, menarik lagi dikatakan di pasal 3 ayat 14-15. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Berhenti di situ dulu. Jadi kebenaran yang dia pegang, kebenaran yang dia terima, itu ada yang ngajarin. Betul ya? Bukan tiba-tiba, toing, dia dapat, enggak. Ada yang mengajarkan kepada dia. Terus dia bilang apa? Ingat orang-orang yang mengajarkannya. Kemudian dia lanjutkan lagi, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dan sejak kecil dikatakan bahwa Timotius sudah diperkenalkan dengan kitab suci. Jadi bukan sesuatu yang baru, asing buat Timotius. Dan karena dia sudah kenal itu dari kecil, itu memberikan dia hikmat, memberikan dia tuntunan hidup. Bukan sesuatu yang dia miliki tiba-tiba, tapi sudah ditanamkan dan dipupuk dari kecil. Tadi di ibadah pertama, sesudah saya khotbah, ada seorang saudara namanya Demetrius, dia sharing. Ya, di komuni. Dia cerita bagaimana dia mengenal firman itu dari kakeknya. Kemudian dari dari kakeknya kemudian kepada ibunya. Tetapi segala sesuatu tidak berjalan seperti apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena walaupun yang diajarkannya bagus, tapi hidup mereka tidak menjadi contohan. Itu membuat dia jadi bingung, membuat dia akhirnya membuat dia juga jadi ragu. Nah, tapi yang menarik adalah di dalam perjalanan dia selalu kembali mau mencari, ya, mencari dan mencari masa mudanya, dewasa mudanya, kemudian akhirnya sampai dengan dia dewasa, dia akhirnya karena dia mencari. Dia pasti ada sesuatu yang benar ini. Dia bahkan cari dari Instagram, dia akhirnya menemukan GKDI, kemudian dia akhirnya mau belajar firman Tuhan. Ya, dan akhirnya itu yang mengubahkan dia sampai dengan hari ini. Tidak saja dia berubah, dia juga membantu tunangannya juga untuk menjadi murid Yesus. Saya percaya hari ini bahwa sebenarnya apa yang sudah ditanamkan dari kakeknya itu tidak sia-sia. Sehingga pada saat dia lagi mengalami sesuatu yang berat, dia tahu kemana dia harus mencari. Oke, karena apa yang sudah ditanamkan. Saya dengar itu, wow, gak sia-sia apa yang ditanamkan. Dari sini kita bisa belajar, Timotius bisa bertumbuh dan bisa dipakai Tuhan karena
bagaimana dia dibesarkan. Rearing yang dia dapatkan. Ya ini bukan sesuatu yang kebetulan. Nah hari ini saya mau bicara sedikit pertama kepada orang tua, parenting. Karena sesudah tadi ibadah pertama pun ada beberapa orang datang kepada saya. Ini masalah di grup saya bro. Kenapa? Karena masalah di grup saya orang tuanya mau anaknya rohani. Anaknya gak mau rohani, orang tuanya gak mau rohani. Ya banyak gak kita yang seperti itu? Ya kan? Kita mau anak kita rohani, tapi kita nggak mau rohani. Nah, saya mau bicara pertama-tama kepada orang tua di sini. Parenting itu mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada iman daripada anak-anak yang kita besarkan. Tidak ada yang kebetulan. Apa yang kita tabur, satu hari nanti pasti kita akan tuai. Saya mau tanya hari ini sebagai orang tua, nilai-nilai apa yang kita sudah tanamkan kepada anak-anak kita? Kadang-kadang kita mau anak kita jujur. Saya mau tanya, kita jujur gak? Kita marah anak kita bohong. Tapi kita sering bohong sama anak kita. Betul gak? Kita marah anak kita kasar. Tapi kadang-kadang kita bisa kasar sama pasangan kita. Kita bisa kasar sama orang. Nilai apa yang kita tanamkan buat anak kita? Teladan apa yang kita sudah berikan? Inspirasi apa yang kita sudah berikan? Prioritas hidup seperti apa yang kita pegang? Jangan heran hari ini anak kita prioritasnya salah. Kalau dia lihat, papa mamanya juga prioritasnya salah. Ngerti maksudnya semua sini? Jangan kita di sini bingung. Kenapa anak kita hari ini tidak bertumbuh mencintai Tuhan. Kita sendiri mencintai Tuhan tidak. Kita mau anak kita mencintai firman Tuhan. Kita sendiri mencintai firman Tuhan tidak. Kita mau anak kita di sini enjoy doa. Anak kita melihat kita doa atau tidak? Iman apa yang anak kita lihat? Keyakinan apa yang anak kita lihat dari diri kita? Dalam kita menghadapi situasi-situasi, keputusan-keputusan seperti apa yang kita ambil. Anak kita bisa lihat. Anak kita akan mencontoh itu. Dan saya mau ajak kita di sini melihat betapa besar impact kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Nah, mungkin waktu mereka untuk bisa mau ikut Tuhan beda-beda. Ada yang mungkin dari remaja, mereka sudah tertarik dan mau ikut Tuhan. Ada yang mungkin butuh waktu lebih lama. Ya, mungkin waktu kuliah. Mungkin ada yang waktu mereka menghadapi realitas hidup, waktu mereka udah single. Mereka baru mengambil keputusan jadi murid Yesus. Mungkin juga ada yang mereka sesudah menikah. Mereka mengalami tantangan dalam hubungan pernikahan dan keluarga, mereka baru mencari Tuhan. Bisa aja. Waktu adalah waktunya Tuhan. Tapi bagian kita sebagai orang tua, ya kita terus menanamkan benih yang benar. Amin. Itu bagian kita. Bagian kita. Saya sangat terharu sebenarnya waktu berada di ADS ya minggu lalu. Melihat lebih daripada 500 anak-anak muda hadir di acara tersebut dan mereka semua semangat akan Tuhan. Adik-adik kita yang masih teens, adik-adik kita yang masih di kampus, ya mereka excited. Belum lagi yang masih single-single muda, belum lagi juga bahkan adik-adik kita yang masih di sekolah minggu. Melihat kalau di totalin mungkin yang di bawah 20 tahun ke atas 25 tahun, mungkin ada 700-800 orang. Ya melihat itu aja saya terharu. Di generasi muda mereka sudah bisa belajar untuk mencintai Tuhan. Saya melihat tidak ada yang mustahil. Saya lihat dan saya kenal adik-adik kita dulu yang belumnya kayaknya tidak peduli dengan Tuhan. Tiba-tiba berubah. Kenapa? Karena orang tuanya terus bertekun. Tidak menyerah. Dan terus menjadi contohan. Saya setuju dengan apa yang David Bly katakan. Dia bilang, your children will become what you are. So be what you want them to be. Oke? Anak-anak kita akan menjadi seperti siapa Anda. Maka jadilah sosok seperti yang Anda inginkan mereka menjadi. Kalau kita mau mereka untuk cinta Tuhan, kita perlu apa? Cinta Tuhan. Gak bisa kita cuma ngomongin, lu cinta Tuhan. Gak bisa. Gak bisa kita cuma ajarkan anak kita rohani. Kalau kita gak rohani, gak bisa. Sama juga dengan
kita kepada orang-orang sekeliling kita. Kita bisa ngomong kepada orang sekeliling kita, tapi yang paling besar impact-nya adalah contohan hidup kita, betul? Dan kalau kita bisa tunjukkan itu, orang akan terimpact. Hari ini saya melihat kehidupan daripada Timotius. Nggak heran, dia lihat Louis, dia lihat Eunike, maka dia bertumbuh. Hari ini apa yang dilihat oleh anak-anak kita, dilihat oleh saudara-saudari kita, keluarga kita, di rumah kita, apa yang mereka lihat? Bisakah mereka melihat bahwa imannya kita memberikan impact kepada imannya mereka? Jangan bingung hari ini. Ya, kalau kita hari ini mau orang-orang sekeliling kita rohani, kita hanya perlu menjadi rohani. Kalau kita mau orang sekeliling kita cinta Tuhan, kita perlu menjadi orang yang mencintai Tuhan. Karena kita hanya akan menabur, kita hanya akan menuai apa yang kita tabur. Amin. Nah, yang kita juga perlu ingat, kita juga nggak bisa menuai apa yang kita tidak tabur. Oke, kita kadang-kadang nggak nabur apa-apa, tapi maunya anak kita harusnya jadi begitu, enggak. Nggak bisa. Saya lihat dan saya bangga dengan keluarga-keluarga orang tua yang berubah. Ya, kalian mungkin dulu tidak ambil waktu, tidak betul-betul kasih perhatian, tidak betul-betul connect. Ketika kalian mulai berubah, anak kalian berubah. It's miracle. Tuhan works. Tapi kita harus lakukan bagian kita. Nah, ada yang menarik. Ada yang tanya bagaimana dengan papanya Timotius? Oke? Nah, ini ya, waktu saya share ini pertama kali ke grup saya di YMYP, ini jadi permasalahan. Oke, di Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 kita temukan siapa ayah daripada Timotius. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Nah, tidak pernah dijelaskan, tidak pernah ditemukan, tidak pernah dituliskan bahwa ayahnya jadi orang percaya loh. Jadi hari ini ayahnya jadi orang percaya apa tidak? Saya nggak tahu. Ya, karena nggak ada tulisannya. Ya, saya juga belum research juga ya, saya nggak tahu benar jadi. Tapi yang saya tahu, saya nggak tahu. Oke? Nah, apa yang kita bisa belajar? Hal yang pertama, ini ada beberapa angle. Angle yang pertama yang saya mau kita dapatkan, pertama gini. Walaupun pasangan kita tidak takut Tuhan, masih bisa nggak kita bantu anak kita untuk cinta Tuhan? Bisa. Jadi jangan kita di sini bilang, suami gue parah, makanya anak gue jadi kayak gini. Jangan. Mau suami kamu parah apapun, kamu tetap bisa ya, membantu anak kamu untuk cinta Tuhan. Dia bisa ikuti iman kamu kok. Oh, istri gue kacau. Kita bisa jadi bapak yang menginspirasi anak kita untuk cinta Tuhan. Jadi, lihat ya Timotius, bapaknya gak pernah dikatakan sebagai orang percaya, tapi Timotius bertumbuh dan dipakai dengan luar biasa gak? Nah, angle yang berikutnya adalah, ini yang didapat oleh grup saya. Dia bilang, jadi bapaknya mau kayak, bapaknya nggak benar pun anak tetap jadi murid Yesus dong bro. Itu salah belajar aku bilang. Ya anak, buktinya nih, Timotius bapaknya tetap ini. Kalau gitu berarti kita nggak jadi ayah yang baik pun anak bisa jadi murid Yesus. Nah, saya bilang bedanya begini. Beda impact-nya antara papa yang sudah percaya Tuhan sama papa yang belum percaya Tuhan. Kalau papanya sudah percaya Tuhan, tapi hidupnya tidak menjadi contohan, itu jadi batu sandungan. Banyak anak yang bertumbuh jadi pahit malah. Tapi kalau hari ini memang papanya tidak percaya Tuhan, papanya kacau, papanya ini, ya anaknya bisa terima. Anaknya bahkan bisa berempati, anaknya bahkan bisa mendoakan ayahnya. Jadi beda. Nah sekarang kamu apa? Kamu ini sudah percaya Tuhan dan mengikuti Tuhan belum? Kalau sudah, kamu cuma punya satu pilihan, jadi contohan. Oke?
Kecuali kamu hari ini memang tidak percaya Tuhan. Nah kamu terserahlah mau hidupnya kayak gimana. Ngerti maksudnya sini ya? Jadi saya mau ajak kita semua sini, mari kita jangan menggunakan ayat semau-maunya kita. Tapi mari kita belajar apa yang kita bisa dan apa yang kita perlu belajar. Hal yang pertama, brothers sisters, mari kita pastikan parenting kita. Ya, bagi kita yang sini jadi orang tua, pastikan impact-nya itu sangat besar. Ya, cara kita hidup itu sangat besar impact-nya. Bagi kita di sini yang belum jadi orang tua, kita perlu jadi contohan. Ya, kita tahu bagaimana kita bisa memberikan impact kepada orang sekeliling kita, bukan hanya dengan apa yang kita katakan, tapi dari cara kita menjalankan kehidupan kita, dari iman kita, dari sikap kita, dari perkataan kita, dari kasih kita, orang akan belajar dan orang akan bertumbuh. Hari ini penting sekali ya untuk kita bisa melihat bagaimana seseorang itu dibesarkan. Itu akan membantu dia untuk bisa bertumbuh, membantu dia untuk bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya mengajak kita semua sini untuk memastikan itu juga. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar? Di 2 Timotius pasal 1 ayat 2 sampai 4. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Oke? Kalau kita lihat surat ini, kita baca surat ini, kita bisa melihat satu hubungan yang sangat dekat, sangat personal antara Paulus dengan Timotius. Ya, kalau menurut pendeta Iwan kayak orang pacaran katanya untuk di kebaktian di khotbah pertamanya. Saking dekatnya. Ya dong, kayak orang bisa kangen, bisa ya teringat, bisa segitu dekatnya. Tetapi hubungannya adalah seperti seorang bapak kepada seorang anak. Oke, segitu dekatnya hubungan Paulus dengan Timotius. Nah, hari ini kita bertanya, kenapa Timotius bisa begitu bertumbuh? Kenapa Timotius bisa begitu dipakai Tuhan? Saya sangat percaya salah satu pengaruh terbesarnya adalah karena hubungan yang dia punya dengan Paulus. Hubungan dia dengan orang-orang yang memberikan dia inspirasi, semangat, berani menantang dia, berani memberikan dia tanggung jawab sehingga dia bisa bertumbuh menjadi seperti dia hari ini. Hal yang kedua, ya siapa yang dia dekat. Itu akan mempengaruhi pertumbuhan, mempengaruhi apakah dia bisa dipakai oleh Tuhan atau tidak. Tidak saja dia dekat dengan Paulus, kita tahu juga Timotius dikelilingi dengan orang-orang yang membantu dia untuk bertumbuh. Seperti neneknya, Louis, dan juga mamanya Yunika. Pengaruh mereka sangat besar. Tapi juga kemungkinan Timotius ini dekat dengan Silas. Ya, karena ini adalah rekan sekerja dalam pemberitaan Injil, dalam perjalanannya dia. Kita bisa baca ceritanya di 2 Korintus pasal 1 ayat 19, di 1 Tesalonika ayat 1 sampai 1. Kita lihat hubungan yang mereka punya. Kemungkinan dia dekat dengan Lukas, rekan sepelayanan. Ya, di kisah pasal 24 sampai 5, dia berpergian bersama dengan Timotius. Kemudian dia dekat dengan Erastus, dengan Titus, dengan Epafroditus. Dan juga penatua-penatua di Efesus. Jadi ada banyak orang-orang di sekeliling Timotius yang membantu dia untuk terus bisa bertumbuh dan bisa dipakai Tuhan. Pertanyaannya hari ini buat kita semua Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Siapa yang kita dekat? Kita bisa di ruangan ini, kita bisa punya banyak orang di sini, kita bisa say hi kepada banyak orang. Pertanyaannya, siapa yang kita dekat? Kita bisa ketemu setiap minggu. Pertanyaannya adalah, siapa yang kita dekat? Siapa yang kita dekat hari ini yang membantu kita bertumbuh di dalam Tuhan? Siapa yang kita dekat hari ini yang berani memberikan masukan buat kita? Siapa yang berani di sini menantang kita untuk berubah? Bro, saya lihat kamu makin sombong.
Bro, saya lihat kamu makin tidak rohani. Bro, saya lihat kamu makin egois. Sis, saya lihat kamu makin. Siapa yang kita dekat hari ini yang berani bicara apa adanya kepada kita? Tentang apa yang kita perlu bertumbuh dan kita perlu berubah. Karena tanpa itu nggak bisa. Kalau hari ini kita suka hanya dapat pujian, kita tidak akan bertumbuh. Kalau kita sini hanya suka dengan yang enak-enak, kita tidak akan bertumbuh. Pertanyaannya, brother sister, punya nggak orang di sekeliling kita yang kita dekat hari ini, yang kita saling mendoakan? Yang orang itu berdoa buat kamu, yang kamu berdoa buat orang itu. Hari ini jangan kaget kalau kita secara rohani tidak bertumbuh. Jangan kaget kalau hari ini kita biasa-biasa saja. Jangan kaget hari ini api kita makin lama makin padam. Jangan kaget hari ini kerohanian kita makin lama makin dingin. Kenapa? Karena kita mungkin tidak ada orang-orang yang dekat dengan kita. Apa yang membuat Timotius begitu luar biasa? Karena dia punya orang-orang yang berani menegur dia. Paul David Tripp katakan ini. True friends don't just listen to your heart. They lead your heart back to God. Teman sejati tidak saja mendengarkan isi hati Anda, tapi juga menuntun hati Anda kembali ke Tuhan. Hari ini brother sister, saya berharap kita semua sini semangat kalau ada orang yang berani bicara apa adanya kepada kita. Amin. Saya harap kita semua sini excited kalau ada orang yang berani bilang, kamu perlu berubah bro, kamu perlu berubah sis. Itu berarti mereka sayang. Dan kita perlu terima. Jangan defensif. Karena susah kalau kita mau bicara sama orang yang gampang defensif. Tapi kalau kita bisa bilang, thank you masukannya. Saya akan doakan. Ya, saya akan renungkan. Dan saya akan berubah. Itu orang akan datang dengan mudah kepada kita. Dan itu akan menjaga kita. Sehingga api kita tidak padam. Brother sisters, hari ini kalau sudah lama tidak ada orang yang berani kasih masukan buat kita, itu bukan pertanda baik. Itu pertanda buruk. Berarti orang malas kasih masukan buat kita. Berarti orang tidak dekat dengan kita. Berarti orang tidak mengenal kita. Oh bukan bro, karena saya sempurna kayak Yesus. Nah itu masalahnya. Itu masalahnya. Oke? Karena kita nggak ada yang sempurna kayak Yesus. Kita semua pasti akan ada kekurangan. Dan kita perlu dapatkan masukan. Brothers sisters, punya nggak kita teman seperti ini? Jangan underestimasi pentingnya sebuah hubungan, sebuah persahabatan yang rohani. Untuk kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita nggak punya sahabat itu, buka diri kalian sekarang. Minta, cari. Karena itu kita butuhkan untuk jaga api kita tetap bisa menyala. Yang terakhir, 2 Timotius pasal 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan-pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Hal yang ketiga yang membantu Timotius untuk terus bertumbuh dan bisa dipakai oleh Tuhan. Karena Timotius mau untuk diberikan tanggung jawab. Mau diberikan tanggung jawab. Ketika kita hanya mau dilayani, brothers sisters. Ketika kita hanya mau menerima, kita akan berhenti bertumbuh. Ketika kita di sini hanya mau nyaman dan membatasi diri, api kita akan padam. Hari ini kita bisa belajar apa yang membuat Timotius terus
bertumbuh. Karena Timotius mau untuk mengambil tanggung jawab, walaupun gak gampang. Kalau kita baca cerita Timotius ya, wow, dari buku Kisah Rasul pun kita udah baca bagaimana Timotius begitu rela diminta lakukan apa saja, dan gak heran karena dia selalu merespon dengan baik, merespon dengan benar, dan itu membuat dia bertumbuh dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Salah satu tokoh yang berpengaruh di Perjanjian Baru, saya sangat percaya adalah Timotius. Tapi kalau kita hari ini tidak mau ambil tanggung jawab, kita pun jadi akan biasa-biasa saja. Ini beberapa hal yang nanti kita bisa pelajari sendiri di rumah. Ya, di 1 Korintus pasal 4 contohnya. Ya, Timotius diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan pengajaran Paulus kepada jemaat di Korintus. Bayangkan, Timotius dikirim balik ke Korintus dan mengajarkan lagi apa yang Paulus sudah ajarkan. Ya, di Tesalonika, Timotius diminta untuk pergi menguatkan dan menghibur jemaat yang sedang dianiaya. Timotius diminta untuk menyertai Paulus dalam pelayanannya. Kisah Rasul 16 bahkan ya Timotius yang ayahnya orang Yunani rela untuk disunat hanya untuk bisa diterima oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya, Timotius diminta untuk menyampaikan surat Paulus jadi postman. Tukang bawa surat. Ya, dia tetap aja lakukan. Kenapa? Kalau dia bawa surat pun dia bisa ketemu dengan jemaat di mana dia bisa berfellowship, dia bisa menguatkan, dia bisa dikuatkan oleh jemaat tersebut. Jadi dia nggak masalah. Dia rela ditinggal di Efesus untuk menetipkan pengajaran sesat. Waduh. Ya. Kalau jemaatnya baik-baik ditinggalin nggak apa-apa ya. Kalau ditinggalin terus ada banyak pengajaran-pengajaran sesat dan dia yang harus tertipkan. Wah itu nggak gampang. Tapi Timotius ketika diberikan tanggung jawab itu dia lakukan juga dengan sukacita. Diminta untuk menunjuk, memilih penatua. Gak gampang, itu butuh wisdom. Diminta untuk menegur, mengajar dan membangun jemaat. Seperti yang baru kita baca tadi. Menjaga kemunian pengajaran. Melatih orang lain untuk setia dan menjaga ajaran. Jadi training lagi orang lain. Memperhatikan kebutuhan daripada janda-janda. Dan juga organisasi daripada gereja. Begitu banyak tanggung jawab yang diberikan sebenarnya kepada Timotius. Tapi Timotius walaupun tidak mudah, walaupun tidak gampang, dia terima itu. Kita tahu Timotius orangnya timid, betul tidak ya? Timotius itu bukan orang yang paling confident. Tapi dia diberikan tanggung jawab, dia terima. Dia gak bilang, jangan gua deh, muksin aja. Gak gitu. Ya, dia gak bilang Andre aja, ya, Ivan aja deh, enggak. Dia bilang apa? Oke. Dia mengandalkan kekuatan Tuhan dan dia lakukan. Gak heran dia bertumbuh. Gak heran apinya terus menyala. Gak heran dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kadang-kadang kita mau bertumbuh tapi kita gak mau bertanggung jawab. Gak bisa. Di dunia aja kita mengerti, ada pepatah mengatakan there is no growth in comfort zone. Betul tidak? Tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. And there is no comfort in growth zone. Tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Kita tahu kok, di tempat kerja kita mau naik gaji, mau naik posisi, emang lebih nyaman? Kan enggak. Betul ya? Ada di sini naik gaji terus kerjaan jadi lebih ringan, ada. Kalau ada kasih tahu saya mau apply. Yang saya tahu gaji naik, posisi naik, kerjaan tambah banyak. Tapi saya mau gaji naik, posisi naik, tapi kerjaan kurangin ya bos. Ada? Gak ada. Tapi di dalam Tuhan, saya mau bertumbuh, saya mau dipakai Tuhan. Tapi saya gak mau ngapa-ngapain ya, bisa. Bisa. Kita ngerti ini di dunia kerja. Kita ngerti ini di dunia yang lainnya. Tapi kerohanian tiba-tiba mindset kita jadi berubah. Gak bisa, brothers sisters. Karena waktu kita melayani,
waktu kita terlibat, waktu kita mengambil tanggung jawab, kita punya satu privilege. Privilege-nya adalah kita bisa melihat kerja Tuhan. Yang kita nggak lihat kalau kita nggak terlibat. Saya bersyukur, saya dapat kesempatan untuk Bible study dengan orang. Saya ingat waktu saya awal-awal nggak bisa Bible study sama orang nggak ngerti. Pakai contekan. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya lihat Tuhan yang bekerja. Tuhan yang mengubahkan orang tersebut, betul tidak? Kadang saya baca lagi apa yang saya ajarkan, saya udah lupa apa yang saya ajarkan. Tapi orang bisa bertumbuh, orang bisa bertobat. Saya tahu itu karena Tuhan. Saya ingat, saya diminta mimpin grup kecil waktu saya awal-awal menjadi murid Yesus. Saya bingung mau lakukan apa. Itu orangnya ada depan saya sekarang. Pak Daniel Sihombing. Itu adalah yang disebut sebagai anak bimbingan pertama saya. Ada di situ. Tepuk tangan lu buat Pak Daniel Sihombing. Wah. Ini lihat dia setia saat ini. Ini kerja Tuhan. Bukan saya. Saya ingat. Waktu saya kumpul grup dulu. Ketemu Bro Daniel. Saya liatin dia. Ini hidup segan mati tak mau. Di grup dia gini ya. Saya lagi semangat loh baru dibaptis jadi murid Yesus. Saya semangat sekali. Saya bilang kok ada murid Yesus kayak gitu juga ya. Gak lama kemudian Win waktu itu bimbing dalam grup saya bilang, oke kamu mulai bimbing Daniel. Hah? Yang mana yang duduknya kayak gini bro? Saya nggak betul kenal Daniel dalam segala macam. Cuma saya ingat waktu itu, saya juga bingung mau bimbing apa. Saya cuma bilang, Daniel kita doa bareng, kita makan bareng, saya main ke rumah dia, saya saat teduh. Lihat dia setia, bertumbuh, menikah, diberkati, punya anak, semangat hari ini. Saya hanya memuji Tuhan. Amin. Apa yang saya lakukan? Tuhan yang mengubahkan dia, teman saya bisa melihat kerja Tuhan. Kenapa hari ini saya berani menantang orang? Kamu lakukan aja, nanti Tuhan yang ubahkan kok. Tuhan yang ubahkan. Tapi kalau kita nggak pernah terlibat, kita nggak pernah lihat kerja Tuhan. Nggak pernah lihat. Saya bersyukur bisa mengalami itu bersama Daniel. Kalau saya nggak mengalami itu hari ini, saya nggak berdiri di sini hari ini. Nggak berdiri di sini. Saya nggak pernah lihat kerja Tuhan dalam hidup saya. Saya melihat kita di sini. Apapun kesempatannya, kita ambil. Karena itu kesempatan untuk kita bisa melihat mukjizatnya Tuhan. Amin. Mau Bible study sama orang, mau terlibat di pelayanan apa, kalau disuruh bimbing orang, apapun itu, pimpin grup kecil, melayani di sekolah minggu, melayani di worship, apapun itu. Kalau memang Tuhan bisa pakai kita. Saya masih ingat Aldo. Mana Aldo? Ada di sini nggak? Ibadah satu, Aldo. Hah? Aldo, waktu pertama kali mimpin lagu. Saya deg-degan. Masih muda sekali dia. Ya masih SMA kuliah, saya ingat dia mimpin lagu. Tapi hari ini saya lihat Aldo mimpin lagu. Salah satu pemimpin lagu favorit saya. Oke, tepuk tangan dong buat Aldo. Walaupun dia nggak ada di sini. Karena dia mau pakai talentanya dia. Saya nggak tahu hari ini talenta apa yang Tuhan berikan buat kita. Ya Tuhan kasih kita satu tanggung jawab. Yuk kita ambil. Karena itulah yang membuat api kita itu bisa terus menyala. Karena kita akan witness miracles. Kita akan lihat mukjizat terjadi. Kita akan diubahkan karakter kita. Kita akan jadi sabar, kita akan jadi bertekun, kita akan jadi selfless, kita jadi giving. Itu ketika apa? Ketika kita ikut terlibat melayani. Iman kita akan ditambahkan. Wisdom kita akan ditambahkan. Pengetahuan kita akan ditambahkan. Asal kita berani ambil tanggung jawab. Kalau kita hari ini berhenti mengambil tanggung jawab, kita juga pasti akan berhenti bertumbuh. Lalu saya berani mengajak hari ini, brother sister, mari kita mulai berani melayani, mulai berani untuk terlibat. Saya mau tutup dengan ini, layaknya api akan padam jika tidak disuplai dengan bahan bakar.
Demikian juga dengan kerohanian kita. Jika kita tidak supply dengan worship, dengan fellowship, dengan stewardship atau pelayanan, dengan discipleship atau pembimbingan, dan juga dengan misi Tuhan. Tinggal tunggu waktu. Aspek lain dalam kehidupan kita juga akan ikut padam. Amin. Jadi jangan anggap enteng. Waktu kerohanian kita padam akan efek seluruh kehidupan kita. Hari ini bagi brother sister kita menikmati pernikahan kita. Karena kita lagi rohani. Kalau kalian berhenti rohani, tunggu, masalah akan datang lagi dalam pernikahan kalian. Kalau kalian lagi menikmati hubungan kalian dengan orang tua kalian atau anak-anak kalian, karena kalian lagi rohani. Kalau tidak, kalian juga akan nanti ngalami masalah lagi. Kalau kalian lagi menikmati persahabatan kalian, pertumbuhan kalian, di dalam karir kalian dan lain-lain, karena kalian lagi rohani. Kalau tidak, tunggu waktu. Itu juga akan ikut padam. Saya mau ngajak kita sih, tolong jangan anggap enteng. Mari kita pastikan, kita terus nyalakan api kerohanian kita dengan worship kita, dengan fellowship kita, dengan stewardship kita, dan juga dengan discipleship dan misi Tuhan. Amin? Bisa? Jadi saya mau tutup, ada 3 hal yang kita bisa belajar dari Timotius hari ini. Apa yang membuat dia bisa bertumbuh, apa yang membuat dia bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya yang pertama adalah impact dari bagaimana dia dibesarkan. Impact daripada iman orang-orang di sekeliling dia. Contohan teladan di sekeliling dia. Apa yang dia pegang dari dia usia muda dia. Itu membantu dia bertumbuh. Hari ini saya mau kita juga percaya bahwa kita bisa memberikan impact yang sama kepada orang sekeliling kita. Yang kedua adalah hubungan yang dia punya. Siapa yang dekat dengan dia. Ya, Paulus, Eunike, Louis, Lukas, Titus, dan orang-orang dekat dia. Itu yang memberikan dia kekuatan untuk dia bisa terus bertumbuh dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang terakhir, apa yang membuat dia terus bertumbuh dan apinya tidak padam. Ketika dia berani mengambil tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada dia. Hari ini brother sisters, doa saya. Semangat kita tidak hanya untuk sesudah ADS dan ALC. Semangat kita tidak hanya ketika kita baru dibaptis. Semangat kita bisa terus menyala, terus bertahan sama dengan kita bertemu dengan Tuhan satu hari nanti. Mari kita jaga, mari kita terus kobarkan api yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita.